Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya, seperti biasa ya. Setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru, dan tema pada hari ini adalah tentang apa yang akan terjadi di kehidupan ke-12 zodiak di bulan Oktober 2025. Kita udah masuk untuk general reading bulan Oktober teman-teman ya. Dan seperti biasa kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini, yaitu zodiak Aries. Oke, mari kita cek Aries. Gimana sih kehidupan Aries di bulan Oktober ya 2025 ini, Aries. Sekali lagi. Betul. Oke, langsung aja buat para Aries di kartu yang pertama ya. Kita akan cek dulu situasi kamu di Oktober 2025 ini. Situasi Aries di Oktober kayaknya akan banyak terkait dengan yang namanya masa lalu gitu. Situasi kamu di bulan Oktober nanti akan banyak mengenang masa lalu ya, memori masa lalu, atau pokoknya di sini kamu akan lebih banyak terkait dengan hal yang lalu-lalu gitu. Ya, yang lalu-lalu. Oh, apakah ini bisa terkait dengan orang masa lalu kak? Apapun itu, bisa dengan orang masa lalu, hal-hal yang pernah kamu alami, kamu jalani di masa lalu ya. Kamu akan banyak flashback ke belakang sih, aku melihatnya gitu di Oktober nanti. Entah apa yang nantinya terjadi setiap minggunya. Kita kan ada reading mingguan, yang 3 harian ya. Apapun itu yang terjadi di Oktober buat Aries, kamu akan banyak membandingkan nantinya dengan kehidupan kamu di bulan-bulan sebelumnya. Mungkin ke September, ke Agustus, oh dulu sebelumnya aku kayak gini loh ya. Sekarang udah kayak gini posisinya. Udah ini yang aku rasakan, ini yang terjadi kayak gitu. Jadi kayaknya Aries di Oktober akan banyak mengenang masa lalu, baik itu yang kamu rindukan, momen-momen yang kamu rindukan, atau di sini orang-orang yang kamu rindukan seperti itu, atau juga hal-hal yang pernah bikin kamu sedih, itu akan, aku lihat kamu akan banyak flashback gitu. Terus yang kedua, faktor apa saja yang terus mempengaruhi situasi Aries di bulan Oktober? Salah satu faktornya di sini adalah tentang perasaan kamu ya. Semakin kamu merasa takut, merasa ragu, merasa takut ya, lagi-lagi ya, takut dalam menilai, takut salah dalam menilai sesuatu, semakin gak happy kamu, maka kamu melihat di sini situasi apapun yang kamu lihat dari masa lalu kamu di kartu yang pertama ini, maka semuanya akan menjadi kesedihan gitu loh. Tapi kalau kamu di sini bisa happy gitu ya, bisa menyenangkan dirimu dan perasaanmu sendiri, maka aku melihat walaupun masa lalu yang sesedih apapun akan kamu kenang di Oktober nanti, banyak kamu kenang di Oktober, kamu gak akan sedih gitu loh. Jadi akan banyak mengambil pelajaran dari yang namanya masa lalu, bukan tenggelam dengan yang namanya kesedihan kamu gitu. Terus yang ketiga di sini pengaruh dari masa lalunya ya. Jadi di masa sebelumnya aku melihat banyak hal-hal yang ya cukup bikin Aries jadi sedih ya, gelisah juga. Ini terutama soal kehidupan Aries yang kamu ngerasa hidup kamu tuh kerasa banget naik turunnya gitu ya di bulan-bulan sebelumnya gitu. Jadi di masa sebelumnya aku melihat banyak hal yang menurut kamu nggak bisa kamu organize dengan baik, nggak bisa kamu seimbangkan, terutama juga soal keuangan di sini ya. Sebelumnya mungkin beberapa uang di sini hilang untuk hal-hal tertentu gitu ya. Memang ada pembiayaan khusus di sini Aries lakukan, dan aku melihat apapun itu membuat kamu jadi belajar bahwa kedepannya harus lebih baik lagi dalam mengelola keuangan, dalam mengorganize waktu, sekalipun hal apapun itulah gitu ya. Kamu sepertinya banyak belajar dari masa lalu banget ya, aku lihat di bulan Oktober ini gitu. Jadi sehingga di bulan Oktober nanti kamu banyak yang
karena banyak belajar dari masa lalu, banyak berkaca dari masa lalu dalam situasinya kamu ya, kamu akan lebih aware terhadap hal-hal yang berkaitan dengan yang sebelumnya nggak bisa kamu organize dengan baik, termasuk keuangan kamu gitu. Jadi Aries akan sangat waspada. Kalau aku melihatnya kayak gitu. Jadi nggak ingin mungkin kesalahan yang sama terulang ya. Contoh kalau soal duit, kamu nggak ingin kondisi keuangan kamu tuh terpuruk kembali. Belajar dari kesalahan yang sebelumnya gitu. Terus yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Aries. Kamu takut banget jadi orang yang nggak berhasil di Oktober nanti. Kamu takut nggak sukses, kamu takut nggak bisa melakukan pencapaian, terutama yang berkaitan dengan finansial di bulan Oktober gitu ya. Gitu. Sebenarnya kalau dari Aries sendiri berharapnya ya, aku melihat harapan seorang Aries ya, harapan kamu di bulan Oktober adalah kamu bisa mendapatkan pencapaian yang baru, hidup kamu nggak mungkin boring ya, nggak merasa boring hidupku kak, aku punya tujuan-tujuan baru, punya pencapaian baru yang akan diraih, bahkan bisa didapatkan, bisa memenangkan kehidupan ini. Kamu berharap bisa sukses, bisa kelihatan, nggak hanya kelihatan, tapi kamu ingin sukses. Bahkan Aries ini sebenarnya kalau punya apa-apa, nggak ingin terlihat oleh orang lain, hanya ingin dinikmati ya sama dirinya sendiri lah. Kayak istilah kata, nggak perlu pamer, yang penting aku bisa menikmati hasil jerih payahku, nggak perlu dipamerin gitu. Itu harapannya kamu. Sedangkan ketakutannya kamu, ya itu tadi ya, kamu takut nggak ada pencapaian, kamu takut gagal, kamu takut kecewa, terutama sama usahamu sendiri gitu, atau sama dirimu sendiri. Ini sebenarnya berat ya, kalau kebanyakan harapan dan ketakutannya kamu di sini terlalu deep buat diri sendiri dan bukan faktornya eksternal, kebanyakan dari internal gitu, karena mungkin ini bisa mengganggu kepada perasaan Aries sendiri gitu, mental ya, psikologis. Lalu yang kelima, next stepnya gimana Aries di Oktober kak? Di Oktober aku melihat banyak hal yang sepertinya akan kamu sembuhkan, pulihkan gitu. Pulihkan lah ya. Kalau kesehatan, kondisi kesehatan kamu banyak memulihkan kondisi kesehatanmu, keuangan di sini akan dipulihkan juga, keadaan, hal-hal yang nggak terorganize sebelumnya itu yang kamu pulihkan. Lalu yang keenam, kalau untuk kondisi keuangan gimana kak di Oktober Aries? Kalau untuk soal kondisi keuangan, terkadang Aries apa ya kalau aku lihatnya, sebenarnya Aries sendiri nggak terlalu berharap banyak soal kondisi keuangannya. Kayak kamu nggak muluk-muluk mau sebanyak apa uangmu segala macam. Yang penting cukup, yang penting kamu mau beli apa bisa gitu. Nah Aries sebenarnya nggak terlalu banyak berharap ya kalau aku lihat, kayak ya udah soal uang mengalir aja, rezeki udah ada yang ngatur gitu, dapetnya sekian disyukuri gitu, yang penting kita udah berusaha. Aku lihat nantinya di bulan Oktober ini juga soal duit ya, Aries itu akan sebenarnya banyak unek-unek loh soal keuangannya gitu. Apakah dari pemasukannya kan yang banyak unek-uneknya? Aku rasa sih bukan dari pemasukannya, mungkin dari pengeluaranmu yang kamu jadi banyak unek-uneknya, kayak ih banyak banget ya pengeluaranku gitu ya, kok bisa segini sih, tapi memang harus dikeluarkan ya, ih banyak banget ya kewajibanku. Jadi ada unek-unek dalam mengeluarkan uang gitu, kayak rasanya kayak seberapa banyak yang masuk pun kayaknya ujung-ujungnya yang ketemu juga nggak banyak gitu, banyak yang keluar ya. Dan ini menjadi unek-uneknya kamu, kayak yang apa selama ini aku salah ya gitu, dalam mengelola keuangan ya, atau dalam apa istilahnya kayak bukan nge-organize juga, atau dalam membuat anggaran belanja gitu ya, untuk diri sendiri atau untuk keluarga di sini. Jadi sebenarnya gelisah ya, gelisah soal pengeluarannya gitu. Lalu yang tapi selebihnya di sini pemasukan masih normal aja Aries ya. Lalu yang ketujuh, love life ya. Apa yang akan terjadi sama kondisi percintaan kamu? Dimana di Oktober, aku melihat di Oktober soal cinta ya, sebenarnya Aries cukup tricky. Beberapa di sini ada Aries yang soal percintaannya karena asas pemanfaatan juga. Jadi kamu harus hati-hati, jangan sampai kamu yang dimanfaatin sama orang lain gitu ya. Cintamu yang hanya menjadi pemanfaatan saja. Terkadang cinta juga bagi Aries di Oktober bagikan ilusi. Kenapa bagikan ilusi kak?
yang kamu anggap indah ternyata, yang kamu anggap membahagiakan ternyata nggak seindah dan sebahagia itu setelah dijalani, atau mungkin setelah kamu usahakan ya gitu. Jadi sebenarnya cinta bukan hal yang prioritas buat Aries. Malahan di Oktober kerasa hambar di sini ya, soal cinta nggak yang begitu. Lalu yang ke 8, apa best action yang bisa Aries lakukan untuk kehidupannya di Oktober? Salah satunya adalah, mungkin yang bisa kamu lakukan adalah lakukan perubahan-perubahan. Jangan takut buat melakukan perubahan. Lalu fokus ke masa depan, kepada rencana-rencana kamu buat ke depan. Ambil keputusan, jangan kebanyakan menunggu sesuatu untuk dilakukan. Langsung aksi, udah ada planning yang tepat, aksi gitu. Jangan tunda-tunda ide ya, rencana gitu. Lalu yang ke-9, outcome-nya gimana? Outcome-nya kalau aku lihat sih Aries akan masih stagnan ya di bulan Oktober ini. Oke, stagnan karena memang kayaknya banyak hal yang masih harus dipulihkan. Makanya kamu akan ngerasa nantinya kehidupan kamu kok kayak masih jalan di tempat ya. Setelah sekian banyak usaha yang aku lakukan, kenapa kayak rasanya hanya seperti jalan di tempat? Karena masih banyak hal yang harus Aries pulihkan di sini. Makanya terasa di sini stagnan gitu. Bukan berarti kamu nggak berhasil ya. Hasilnya apa ya? Aku lihat hasilnya memang hanya sesuatu belum komplit aja di sini. Masih ke pending lah kesuksesannya kamu yang kamu rasakan gitu ya. Kok masih ini nggak gagal-gagal banget juga gitu ya. Memang ada beberapa hal yang diusahakan kayak gagal gitu di Oktober. Cuma karena kamu masih dalam masa pemulihan, jadi ya wajar. Sesuatu di sini belum 100% bisa kamu usahakan gitu. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta ya buat Aries di Oktober 2025. Pesan yang pertama, coba banyak meditasi ya. Meditasi dan berkontemplasi biar tenang hatimu, perasaanmu. Terus yang kedua, sebenarnya keberuntungan kamu tuh udah deket banget sama kamu, jadi jangan kamu yang ngerasa sedih, putus asa, apapun itu nantinya di Oktober. Dan yang ketiga, lalu yang ketiga di sini pesannya ini terkait dengan penyesuaian ya, bahwa di bulan Oktober nanti ya kamu memerlukan beberapa penyesuaian. Jadi apa ya, ada situasi mungkin yang berubah juga tadi kan ya, sehingga lakukanlah penyesuaian mungkin se-efektif mungkin gitu. Oke, terus yang selanjutnya lagi, apalagi pesannya buat Aries. Kamu juga dipesankan katanya di bulan Oktober, coba kalau mungkin kamu merasakan ada yang tekanan nantinya, atau merasa ya hidup kok gini banget gitu ya, atau cukup merasa tertekan dengan hal apapun itulah ya, coba keluar dari tekanan itu sejenak, kayak kasih waktumu untuk bisa bernafas gitulah Aries ya. Jangan terus-terusan mungkin berada di dalam rasa tertekan, terpuruk gitu. Jadi cari waktu buat diri sendiri, buat keluar dari tekanan sejenak, nanti baru hadapi masalah itu kembali dengan semangat yang baru gitu ya. Terus yang ke 2, kamu juga dipesankan untuk bersinarlah ya Aries dengan dirimu sendiri, mungkin tanpa harus istilahnya bersinar dengan diri sendiri tanpa harus meminjam ya cahayanya orang lain atau menutup cahaya orang lain, meredupkan orang lain. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan coba lebih sedikit berbicara dan lebih banyak merasa di bulan Oktober nanti gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Aries di Oktober ya. Energi paling kuat ada apa aja Kak? Ada Cancer, Leo, dan Pisces, itu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.